Jadi amar ma'ruf itu sedekah, nahi munkar juga sedekah. Mencegah diri dari melakukan kemunkaran itu juga sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada, salah satu sifat yang sangat mulia adalah menjadi pribadi yang pemurah. Orang disebut menjadi pemurah karena suka berderma, suka bersedekah, maka sering disebut orangnya dermawan. Sifat ini merupakan sifat yang memang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Digambarkan bahwa Rasulullah itu sehari-hari suka bersedekah, sehari-hari beliau berderma. Tapi kalau bulan Ramadan itu lebih dermawan lagi, lebih banyak lagi beliau bersedekah, berderma. Oleh karenanya ada satu hadis yang disebutkan oleh beliau dari Abu Burdah yang diriwayatkan oleh Bukhari. Beliau menyatakan, ala kulli muslimin shadaqah, wajib atas setiap muslim bersedekah. Qalu, para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, ara'aita illam yajid, bagaimana kalau dia tidak mampu, bagaimana kalau dia tidak punya? Qala ya'malu biyadihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq, bekerjalah dengan tangannya sehingga ia bermanfaat bagi dirinya, lalu dia bersedekah. Setiap orang punya tenaga, setiap orang punya tangan, bekerjalah dengan tangan. Dengan tenaga yang dimiliki, nanti dia mendapatkan sesuatu dan dia bisa bersedekah. Lalu sahabat bertanya lagi, qalu ara'aita illam yastati', bagaimana kalau dia juga nggak mampu? Dengan tangan dia tidak mampu. Maka Rasulullah mengatakan, yu'inu zal hajatil malhuf, ya kalau begitu kamu bisa membantu orang yang membutuhkan lagi meminta pertolongan. Kalau dia nggak mampu bekerja dengan tangannya, dia membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Pertolongan itu kan bisa banyak hal, yang penting menolong. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pertanyaan lagi dari sahabat itu, ara'aita illam yaf'al, bagaimana kalau dia nggak bisa juga membantu orang lain? Qala ya'muru bil ma'ruf, kata Rasulullah, kalau begitu kamu nyuruh orang melakukan kebaikan, suruh orang melakukan kebaikan. Inilah yang disebut dengan amar ma'ruf. Itu juga sedekah. Memerintahkan orang melakukan kebaikan itu juga sedekah. Sahabat masih bertanya lagi, qalu ara'aita illam yaf'al, bagaimana kalau dia nggak bisa juga memerintahkan kebaikan? Qala yumsiku anis syarri fa innaha sadaqah, kalau begitu hendaklah dia melakukan usaha-usaha untuk menahan dirinya, jadi tahan diri dari melakukan kemunkaran. Keduanya itu juga namanya sedekah. Jadi amar ma'ruf itu sedekah, nahi munkar juga sedekah. Mencegah diri dari melakukan kemunkaran itu juga sedekah. Jangan sampai nyuruh orang berbuat baik nggak bisa,
mencegah diri dari melakukan kemunkaran masih nggak bisa juga. Jangan sampai demikian. Nah, oleh karenanya salah satu yang sangat ditekankan di sini adalah bahwa seorang muslim, kita semua harus mau bersedekah. Karena harus mau bersedekah, maka setiap kita harus mencari, setiap kita harus berusaha. Di dalam surat Al-Mulk ayat 15 itu disebutkan, huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dengan mudah untuk dijelajahi. Bumi ini mudah untuk dijelajahi, maka jelajahilah ke segala penjurunya, makanlah sebagian dari rizkinya yang Allah rizkikan, yang Allah sediakan. Silahkan kamu ambil, kamu nikmati. Dan hanya kepada Dia kamu nanti akan dikembalikan, akan dibangkitkan. Maka kalau kita sudah mendapatkan rizki, mendapatkan harta, nanti kita bisa menginfakkannya. Jangan cuma dinikmati sendiri, tapi juga bagaimana bisa dinikmati oleh banyak orang. Disinilah pentingnya bagi kita untuk menginfakkan harta yang sudah kita peroleh untuk kemaslahatan, untuk kebaikan banyak orang. Oleh karenanya ketika kita mau berderma, kalau kita mau bersedekah, ini menjadi kekuatan dalam diri kita. Kenapa? Untuk memenuhi hajat diri sendiri saja kita sudah harus berusaha. Ada dorongan, ada kekuatan yang mendorong kita untuk berusaha. Apalagi kalau kita ingin juga berbagi pada orang lain, sehingga kita ingin mendapatkannya lebih banyak. Maka kalau kita ingin mendapatkannya lebih banyak, itu niatnya adalah agar semakin banyak orang yang bisa mendapatkan kemaslahatan dari harta itu, bukan ingin dapat lebih banyak untuk dipamerkan kekayaan, untuk dijadikan bahan kesombongan. Ya jangan. Kita harus dapatkan harta, rezeki yang banyak, biar supaya semakin banyak orang yang bisa memanfaatkannya, semakin banyak orang yang bisa menikmatinya, semakin banyak orang merasakan manfaatnya. Inilah nanti yang membuat orang terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirasus samawati wal ard la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir." Dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah, padahal milik Allah semua pusaka langit dan bumi? Tidak sama orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah di antara kamu dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah itu. Jadi orang yang berjuang dan menginfakkan harta sebelum hijrah itu jauh lebih bagus daripada yang sesudah hijrah. Dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Dari sini, di antara yang harus kita garis bawahi adalah Allah mempertanyakan kepada kita, mengapa kamu tidak menginfakkan harta di jalan Allah? Itu artinya semua kita
harus punya keinginan, harus punya niat, harus punya kesungguhan untuk menginfakkan harta di jalan Allah. Sehingga kita perlu mencarinya lebih banyak dengan cara yang halal, sehingga harta yang kita peroleh itu memberi manfaat yang sangat besar. Disinilah pentingnya bagi kita berderma, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk segala bentuk kebaikan. Insyaallah kita sambung pada kajian berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.